Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berjumpa kembali dalam pembelajaran PKN bersama Bapak ya. Materi yang akan kita bahas masih kelanjutan dari bab 6, yakni memperkuat komitmen bangsa. Ya, materi ini adalah materi terakhir di bab 6. Jadi untuk pertemuan selanjutnya bab 6 sudah habis ya. Materi ini akan Bapak sampaikan langsung yaitu oleh Bapak Tony Rifai SPD. Selamat menyimak. C. Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan. Persatuan itu dapat dipandang dari 4 segi, yaitu politik, pertahanan keamanan, ekonomi, dan sosial budaya. Ya. Jadi dari 4 aspek ini akan Bapak sampaikan, Bapak jelaskan, tolong diperhatikan dengan seksama. 1. Indonesia sebagai negara kesatuan politik. Sebagai suatu kesatuan politik, negara kesatuan Republik Indonesia meletakkan Pancasila sebagai dasar dan falsafah, serta ideologi bangsa dan negara, melandasi, membimbing, dan mengarahkan bangsa menuju tujuan nasional negara. Ya, jadi Indonesia ini berpolitiknya itu adalah bahwa yang namanya Pancasila itu sebagai dasar negara Indonesia. Jadi tidak ada lagi yang namanya dasar negara selain dasar negara kita adalah tadi ya Pancasila, seperti itu. Ya, tidak ada yang namanya Indonesia negara Islam, tidak. Itu adalah negara Pancasila. Ya, Pancasila ada 5 ya. Kalian sudah paham semua. Yang kedua, Pancasila adalah dasar Indonesia yang tidak boleh diganggu-gugat oleh siapapun, baik itu dari luar Indonesia maupun di dalam, yaitu rakyat Indonesia sendiri. Ya, karena Pancasila ini adalah dasar negara yang sudah final. Ya, tidak ada lagi yang cocok untuk menjadi dasar negara di Indonesia ini. Kenapa Pak tidak menjadi negara Islam seperti negara yang lain? Tidak bisa, karena Indonesia ini terkenal dengan yang namanya kemajemukan. Apa majemuk itu? Berbeda-beda. Agamanya berbeda-beda, orangnya berbeda-beda, sukunya berbeda-beda, bahasanya berbeda-beda. Nah, jadi tidak bisa satu kelompok yang menguasai Indonesia. Semuanya itu adalah Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua, yaitu Indonesia Pancasila. Seperti itu. Next. Indonesia sebagai suatu kesatuan wilayah, seluruh wilayah Indonesia dengan segala isi dan kekayaan yang terkandung di dalamnya merupakan satu kesatuan wilayah, wadah ruang hidup dan kesatuan yang mutlak bagi seluruh bangsa Indonesia. Ini menjadi modal dan milik bersama bangsa. Jadi negara Indonesia ini baik daratnya, lautnya, udaranya itu adalah milik rakyat Indonesia. Ya, bukan milik negara. Awas, jangan sampai salah. Bukan milik negara, tapi milik warga negara Indonesia yang bertempat di Indonesia, seperti itu. Nah, itu ya. Ini tuh menjadi modal, ya, modal milik bersama untuk bangsa. Untuk apa modalnya? Untuk kemajuan bangsa, seperti itu. Yang ketiga, Indonesia sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam rangka bela negara dan bangsa. Setiap ancaman terhadap suatu pulau atau suatu daerah pada hakikatnya merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa Indonesia. Nah ini ya, jadi Indonesia itu memang yang namanya kewajiban dan hak dan kewajiban itu sama. Haknya apa, kewajibannya apa. Kalau hak kita kan mendapatkan perlindungan ya dari negara ini, terutama dari pengayom masyarakat, yaitu misalkan polisi, TNI, seperti itu. Kewajibannya apa? Kewajibannya kita banyak. Contoh salah satunya adalah kalau di negara membayar pajak. Nah, jadi kalau misalkan ada satu negara atau ada satu wilayah yang terancam oleh teroris misalkan, itu sesungguhnya adalah ancaman bagi negara kita semua, ya, yaitu Indonesia, bukan hanya satu daerah tersebut saja. Nah, itu pentingnya yang namanya, kembali lagi mungkin ya di materi kelas 7, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu juga, seperti itu ya.
Next. Yang keempat, Indonesia sebagai suatu kesatuan ekonomi kekayaan wilayah Nusantara, baik itu yang berupa potensial maupun efektif, adalah modal dan milik bersama bangsa. Keperluan hidup sehari-hari harus tersedia merata di seluruh wilayah tanah air. Ya, jadi, negara Indonesia ini sebagai suatu negara ekonomi kekayaan wilayah Nusantara, baik yang berupa potensial maupun efektif, seperti itu. Jadi, negara Indonesia itu adalah negara yang harus dimiliki oleh bersama-sama, bukan hanya satu golongan saja. Maksudnya seperti itu. Yang kelima, Indonesia sebagai satu kesatuan sosial dan budaya masyarakat Indonesia seluruhnya adalah satu. Jadi, perkehidupan bangsa harus merupakan kehidupan yang serasi dengan terdapatnya tingkat kemajuan masyarakat yang sama, merata dan seimbang, serta adanya keselarasan hidup yang sesuai dengan kemajuan bangsa. Nah, ini idealnya ya, harusnya. Jadi setiap wilayah misalkan dari pulau 1 ke pulau 2, provinsi 1 ke provinsi yang lain, itu pendidikan contohnya harus merata. Jangan sampai di Pulau Jawa majunya minta ampun, tapi di Papua tertinggalnya minta ampun. Nah, itu tidak boleh seperti itu, harus sama, harus merata. Itu tugas siapa? Tugas penyelenggara negara. Siapa itu? Ya negara. Contoh, salah satunya adalah tugas presiden. Salah satunya adalah itu. Meskipun di undang-undang, di amanat undang-undang adalah negara Indonesia dulu harus semuanya memiliki kecerdasan yang sama. Ya. Next. B. Mewujudkan perilaku, semangat, dan komitmen kebangsaan dalam kehidupan. Nah, ini kita bahas. Untuk turut menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia diperlukan sikap sebagai berikut. Nah, ini untuk memperkokoh ya yang namanya kesatuan negara Indonesia. Ngapain sih harus berbuat apa sih? Nah, ini kita lihat. Yang pertama, cinta tanah air. Sebagai warga negara Indonesia, kita wajib mempunyai rasa cinta terhadap tanah air Indonesia. Ya, disebut juga dengan patriotisme. Ya, cinta terhadap tanah air Indonesia. Ya, semoga kita yang merasa menjadi bangsa Indonesia harus cinta ya terhadap negara kita ini. Yang kedua, membina persatuan dan kesatuan. Pembinaan persatuan dan kesatuan harus dilakukan dimanapun kita berada, di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, ini ya, harus kita yang namanya persatuan kesatuan itu harus dipupuk di mana? Di lingkungan keluarga. Ya, di sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Contohnya kalau misalkan di keluarga, membantu orang tua, kakak, adik. Di sekolah, membantu guru, menjalankan apa yang namanya kewajiban ada di sekolah. Masyarakat, tuh. Misalkan kalau bapak-bapak ikut ronda, ya. Kalau di bangsa dan negara, yaitu kita menjalankan yang namanya undang-undang, itu sudah salah satunya menjaga kedaulatan negara, ya, kekokohan negara. Yang ketiga, rela berkorban. Sikap rela berkorban adalah sikap yang mencerminkan adanya kesediaan dan keikhlasan memberikan satu yang dimiliki oleh orang lain untuk orang lain, walaupun akan menimbulkan penderitaan bagi dirinya sendiri. Nah, ini hebatnya zaman dulu ya. Kalau zaman sekarang masih ada, tapi 1:100 mungkin yang rela seperti ini. Tapi kalau zaman dulu, kalau misalkan temannya sakit, ikut sakit ya, maksudnya kalau temannya dihina, dia pun ikut merasa terhina. Jadi, nah, saling bersatu di sinilah yang namanya Indonesia bisa merdeka ketika itu. Persamaan yang itu yang kita utamakan, itu persamaan senasib waktu itu ya. Seperti itu. Yang keempat, pengetahuan budaya dalam mempertahankan NKRI. Era globalisasi yang ditandai dengan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi komunikasi dan informasi telah mendorong perubahan dalam aspek kehidupan manusia, baik pada tingkat individu, tingkat kelompok, maupun tingkat nasional. Yang kelima, sikap dan perilaku menjaga kesatuan negara Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia atau disebut dengan NKRI. Nah, ini perilaku ini kita harus tunjukkan di lingkungan sekolah, tadi ya, di masyarakat, di keluarga. Jadi sikap dan perilaku kesatuan, menjaga kesatuan ini harus terpatri, harus tertanam dari sejak kecil ya. Kalau misalkan baru gede, baru nyadar, telat ya, nanti malah sudah terlalu mencintai bangsa orang lain seperti itu. Nah, jadi
Ini adalah 5 poin yang harus kita miliki, yang kita harus tanamkan dalam jiwa kita untuk memperkuat keutuhan atau menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke, next. Alhamdulillah ya, ternyata materinya sudah selesai. Jadi akhir kata Bapak ucapkan terima kasih bagi yang sudah menyimak dari awal sampai akhir. Mohon maaf apabila banyak kesalahan yang Bapak sampaikan. Bapak akan memberikan intisarinya adalah, jadi sebagai bangsa Indonesia yang besar, kita tidak bisa hidup sendiri-sendiri ya. Kita tidak bisa hidup sendiri-sendiri. Kalau kita bekerja sama bareng-bareng, insya Allah negara kita akan cepat untuk menjadi negara majunya. Kalau kita individualistis, hanya mementingkan diri sendiri dibandingkan dengan kepentingan bersama, alhasil pasti akan menjadi negara yang terkucilkan nanti ke depannya. Jadi dengan persatuan kita akan maju, dengan perpecahan kita akan menjadi negara yang tertinggal. Bahkan nanti mungkin bisa jadi negara yang tinggal nama saja. Itu saja mungkin yang dapat Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf ya. Materi ini adalah materi yang terakhir. Semoga kalian tetap semangat nanti bertemu dengan materi-materi yang selanjutnya. Ya, itu saja, ditutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, di bulan suci Ramadan ini semoga kalian mendapatkan pahala yang besar, pahala yang diinginkan oleh kalian dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Ya, menjadilah manusia yang khairun nas anfa'uhum linnas. Baik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.